Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Hore! Senang sekali masuk di hari yang baru. Hari ini kembali Pastor menyapa, melayani, mau mendoakan Bapak Ibu sekalian yang terkasih, dimanapun yang sudah on bersama-sama, baik yang di TikTok, Facebook, dan di YouTube. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu yang sudah bergabung, tulis komentar, saya di sini, saya di kota ini nama saya, saling berkenalan, nama saya Andi Simon, dan sekarang siap melayani Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit untuk memberikan doa-doa kesembuhan. Bapak Ibu yang butuh air doa, siapkan air minum masing-masing. Nanti di akhir daripada pelayanan ini, kami akan mohonkan berkat untuk setiap air yang akan Bapak Ibu minum, juga minyak. Wah, ada dari Palangkaraya, ada dari Jakarta, ada dari Sumatera, ada yang dari Kupang. Wah, puji Tuhan. Ada yang dari Jawa. Aduh, rasanya hidung ini gatal ya. Ada yang dari mana lagi? Oh, dari Bali. Dan dari Praia juga ada, Kucing Sarawak, Bantul, Jogja. Ada dari mana tuh? Bandung, Mojokerto, Kaltim. Halo, Kaltimnya di mana? Kalau Andi Simon ini di Balikpapan. Aceh Barat, Medan, Serang, Banten. Ya, dari mana saja itu ramenya. Tubang, Riau, Manado, Jokote. Ada yang dari kenapa ya hidung ini rasanya pengen garuk-garuk. Iya, Surabaya, Kediri, Solo, Sulsel, Parutung. Wah, ada yang dari Batam. Harusnya tanggal berapa ke hari ini? Tanggal 16. Harusnya rencana minggu depan Pastor Randy mau ke Batam. Tapi kemarin tim menghubungi kontak di Batam itu ternyata ada miskomunikasi ya, sehingga Pastor cancel untuk ke Batam. Nanti saya akan ke Batam, mungkin dengan Tuhan akan siapkan tim yang lain untuk bisa mengaturnya
lebih baik lagi ya, karena di Batam rasanya banyak sekali yang sudah minta untuk bisa Pastor hadir untuk berdoa di Batam. Mana yang di Batam suaranya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ada dari Bahagaja, Sidikalang, dan Paropo Silalahi. Oh, itu kayaknya marga Sorong. Ya, ada Sydney, Australia. Itu tadi siapakah juga dari Australia? Ada Ibu Lusti Malau, Horas, Pekanbaru, MC Tompul. Ada yang dari Ambon hadir, Vin Dias, kakak. Toraja Utara. Emangnya Toraja terbagi-bagi itu. Ada Toraja Utara, Timur, Barat kah? Ya, berarti besar dong ya. Dan Singapura juga hadir, wih jauhnya. Singapura malah hadir, Batam saya belum lihat. Mana yang di Batam? Makin banyak yang komentar, berarti saya tahu bahwa pemirsa dari Batam ini makin banyak ya. Binjai juga ada, puji Tuhan, terima kasih. Baik, ada dari CA itu gambar bendera. Iya. Lampung, Sydney, Australia, Timor Leste, Cianjur, Kranggan, Solo, Semarang. Puji Tuhan, Estina. Oh, di Kranggan, Solo toh. Kalau saya juga dari Solo, tapi Solonya Sulawesi, Sulsel. Sulsel. Kalau Bapak Ibu ada dari Padang, Kota Mobagu. Wah, dari Batam ada, puji Tuhan. Salam ya, Batam, puji Tuhan. Bahkan sudah saya buat paspor loh, karena kemarin rencananya mau masuk Batam itu lewat Singapura gitu. Jadi pasporku sudah jadi. Saya kemarin buat paspor untuk 10 tahun. Iya, tim bilang cancel dulu karena mungkin belum damai sejahtera gitu. Karena kita kalau berangkat kita minta tanda-tanda juga apakah damai sejahtera sebagai tanda Tuhan mau sertai pelayanan ini. Kita melayani bukan tunggu undangan, bukan harap amplop, tapi kita melayani mana yang menjadi getaran hati ini untuk kita datang ke satu pelayanan. Karena kami datang bukan untuk memberatkan, tapi hanya untuk memberkati. Itu saja, memberkati. Malaysia juga hadir. Tadi ada Tanjung Perak apa itu ya. Baik, sapa-sapa sudah cukup. Sekarang saya minta saudara-saudara silakan di-share, dibagikan, diposting ulang. Kalau saudara yang pertama kali berkunjung, tolong subscribe medsosnya Pastor Andi Simon, karena kita hadir tiap hari seperti ini, doa, menyapa, dan melayani saudara-saudara, khususnya orang-orang yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit. Kiranya pelayanan ini oleh kasih Tuhan Yesusku boleh menjamah, menyembuhkan baik mama, papa, anak-anak, Bapak Ibu sekalian yang sedang dalam pergumulan termasuk sakit penyakit. Makasih yang sudah membagikan, bless you. Mana tap-tap layarnya yang di TikTok? Puji Tuhan. Sebentar Pastor akan share satu kebenaran firman Tuhan kepada saudara pemirsa sekalian. Bukan cuma untuk saudara kesembuhan dari sakit fisik saja. Yes, amin. Ini kabar baik. Senang banget ya. Melainkan juga termasuk saudara yang terluka secara batin maupun tertolak secara sosial. Firman Tuhan hadir sebentar akan menguatkan dan memberikan jawaban serta doa-doa akan memberikan pertolongan dan mujizat Tuhan atas setiap Bapak Ibu sekalian yang rindu didoakan. Mana tangan-tangan saudara-saudara yang sudah bersama-sama yang rindu didoakan? Saya. Puji Tuhan, Tuhan tahu hidupku dan hidupmu,
Dan saat engkau hari ini ada di tempat tergelap sekalipun, Tuhan mau pulihkan kita. Asalkan mari sama-sama dengan kerendahan hati kita datang kepadanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujian ini akan memberkati setiap kita. Saya juga dong pasti dikuatkan. Dan pemirsa sekalian dimanapun berada, silahkan di-share, di-posting ulang, dibagikan. Makasih. Perhatikanlah bunga bakun di padang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Yes. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan pasti cukupkan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat meminta, Tuhan jawab. Saat bersyukur, Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Perbanyak bersyukur. Yuk kita bersyukur. Tuhan tahu hidup setiap kita. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Yes. Apalagi engkau dan saya kesayangannya, Tuhan pelihara. Yes, pasti Tuhan cukupkan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus pasti memberkatimu, memberkati kita semuanya. Amin. Dia Tuhan lebih dari cukup, kasih-Nya dicurahkan. Dia Tuhan lebih dari kata, bukan hanya janji-janji saja, tapi Dia pasti akan genapi dan pasti terjadi. Amin. Amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau sakit, Tuhan sembuhkan. Yeay. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan Yesus bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa,
Tuhan dengar saat bersyukur. Tuhan Yesus memberkati saat bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yes. Saat bersyukur, Tuhan Yesus pasti memberkati. Ini pujian keren banget, menguatkan banget. Tuhan tahu engkau ada di posisi mana saat ini. Bahkan engkau tertolak, bahkan engkau sedang luka batin, bukan hanya sakit fisik. Kita akan dengar firman-Nya. Biarlah pujian ini membuka setiap hati, ditabur firman di tanah hati yang terbaik, sehingga subur dan bertumbuh berbuah lebat. Yes, dan menjadi manusia baru pastinya. Amin. Perhatikanlah bunga bakun di ladang, Tuhan hiasin tanpa bekerja. Makasih Roy Mani udah membagikan. Apalagi kita, Anda dan saya, orang percaya, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti cukupkan. Katakan amin, amin, amin. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti cukupkan. Cukupkan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kita minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar jawab. Saat bersyukur, Tuhan memberkati. Pasti memberkati. Ayo, perbanyak bersyukur. Ketik ramai-ramai, perbanyak bersyukur. Amin. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Yeay. Apalagi engkau dan saya, orang percaya, Tuhan pasti pelihara. Dengarkan ini, Tuhan pasti cukupkan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Perbanyak bersyukur. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu, pasti terjadi. Saat kau sakit, Tuhan jamah. Saat kau sakit, Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Katakan amin. Yeay.
saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan kasih jawaban. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus pasti memberkati. Surya pasti bersinar. Pujian yang banyak sekali direquest oleh pemirsa sekalian karena sudah meneguhkan hati dan menolong jutaan orang untuk keluar dari setiap permasalahan hidup mereka. Pujian ini hadir untuk saudara-saudara menjadi penguat kembali bahwa surya pasti bersinar apapun keadaan kita. Bertobat, Yesus pasti tolong kita. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, ingatlah tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, Tuhan baik, setia banget, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada bersama-sama. Dialah Sang Immanuel. Puji syukur. Saat melintas langit yang biru, saat melewatin lembah yang kelam, tetaplah tersenyum, tetap tersenyum, tetap berdoa, sebab Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Ya, sehati pujian ini memberkati. Siapa yang terberkati? Saya. Yuk kita sharing sebanyak-banyaknya biar banyak orang terberkati lewat pujian ini. Amin. Surya bersinar
di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, makasih, tak tinggalkanmu. Thank you so much, bless you all. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Yeay. Satu pujian lagi ya. Pujian ini selalu hadir di mana Pastor mendoakan orang-orang sakit. Pujian apa? Segala perkara. Pujian ini menghantar setiap kita membuka hati untuk mendengarkan sebuah perenungan yang menyentuh hidupmu dan pasti oleh kasih-Nya menerangi setiap hati kita diubahkan menjadi baru. Ketika ramai-ramai, segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus. Ketika ramai-ramai, panjang ya. Oke, dicoba. Segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus. Pujian ini menghantar kita untuk ditaburi sabda firman sorgawi. Puji Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan itu setia banget. Mana kesetiaan Tuhan? Mana lope-lopenya? Mana ekspresi kita akan kesetiaannya? Yeay. Dialah penolongku yang setia banget. Penolongku yang setia banget, namanya Tuhan Yesus. Memenuhi segala keperluanku dan keperluanmu. Tak pernah Yesus kecewakan. Tuhan Yesus itu tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Hey, oh, terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu yang tidak pernah berakhir selama-lamanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya
Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Yeay. Tuhan Yesus baik banget untukku, untukmu, dan untuk semua jiwa, semua orang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dor, ya. Time for Bible. Senang kan? Senang banget. Ketik rame-rame. Senang banget. Senang banget. Senang banget. Yes, sambut firman Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Injil Matius pasal 8 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, silakan dibantu ketik Matius pasal 8 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Baik. Sebelum akan Pastor membacakan dua ayat ini, izinkanlah Pastor yang sudah mempersiapkan ini, biar nggak lupa memberikan sebuah ilustrasi. Mudah-mudahan ilustrasi ini membantu kita untuk memahami hidup dengan baik seperti apa yang Tuhan kehendaki. Begini. Semua orang bisa bicara kasih, tapi tidak semua orang tahu hidup dengan kasih. Setiap orang bisa mendengar firman, tetapi tidak semua orang bisa menjalani firman itu dengan benar. Oke ya. Nah, sebelum saya bacakan Matius 8, 2 dan 3, saya kasih ilustrasinya dengan satu nasi. Nasi ini disebut apa ini? Ya, saya beli kemarin itu waktu perjalanan ke kota Samarinda. Ya, entahlah ini mungkin juga sudah tidak fresh lagi, tapi saya tidak memakannya. Saya memang simpan ini untuk ilustrasi. Ini dikenal onigiri. Ini bukan endorse ya, tapi kalau saudara mungkin pernah tahu, pernah makan, ya, pernah beli ini jenis makanan seperti ini. Nasi dalamnya kayak lemper gitu, ada ikan kah atau ayam, di luarnya dibungkus plastik, tapi di sini ada di paling luarnya sebelum kita makan, nasi dibungkus oleh rumput laut. Ya, saya tanya dulu deh, yang pernah makan makanan kayak gini mana? Bilang saya. Yang pernah makan makanan gini, saya tanya dulu. Oh ya, sudah dento, onigiri. Ya, udah oke, saya. Jadi paling tidak terwakilinya saya jelaskan gini. Oke ya, pernah makannya? Wah, banyak. Baik, enak nih kalau saya sudah bisa tahu yang saya bicara ini, semua saudara connect ya. Nah, makanan ini ya, yang disebut apa? Onigiri ini
ya. Semua orang bisa makan, betul nggak? Betul. Semua orang bisa buka, betul nggak? Betul. Tapi tidak semua orang tahu cara makan yang benar. Kenapa? Karena ini makannya harus dengan rumput lautnya. Gitu. Nah, ini yang hitam-hitam ini rumput laut dibungkus. Ya, jadi semua orang bisa makan ini, tapi tidak semua orang tahu cara makan yang benar. Ya, kadang ada orang membuka plastiknya, terkelupaslah rumput lautnya, yang dimakan langsung nasi sama ikan di dalamnya. Padahal harusnya itu rumput lautnya ikut dimakan. Gitu kira-kira, itulah ciri khasnya. Yang kedua, semua orang bisa membuka toh, termasuk saya. Tapi sampai sekarang jujur saya belum tahu cara buka yang benar. Artinya apa? Semua orang bisa buka makanan ini, tapi tidak semua tahu cara membuka yang benar. Kenapa? Kalau asal buka, asal makan. Tapi kalau kita tahu cara buka yang benar, maka kita akan bisa makan dengan rumput lautnya. Kalau kita tidak buka dengan cara yang benar, maka yang terbuka plastiknya plus menyobek rumput lautnya. Jadi ini ilustrasi, mudah-mudahan setiap kita bisa mencernanya, dapat pencerahan bahwa hidup ini semua orang bisa berkata hidup, tetapi belum tentu mereka bisa menjalani hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Bapak Ibu terkasih, firman yang akan saya baca membuat saudara-saudara bisa mengenal Tuhan dengan benar, ya, seperti pribadinya Tuhan, bukan konsepnya kita. Semua orang bisa bilang beragama, tapi tidak semua bisa menjalani hidup agamanya dengan benar, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang setelah saya kasih ilustrasi ini, marilah kita menyimak firman Tuhan. Saya bacakan 2 ayat saja dari Injil Matius pasal 8 ayat 2 dan 3. Ayo saudara-saudara, selamat mendengarkan. Ya, makasih. Betul, hidup bukan asal hidup, beragama pun bukan asal beragama. Ngomong kasih bukan hanya ngomong, tetapi hidup dalam kasih. Kita bicara api, mau ngomong api 1 juta kali, tidak ada rasa panasnya. Tapi coba saudara-saudara nyalakan api, taruh di bibir sebentar aja, panas! Itulah Tuhan mau kita hidup mengalami Tuhan, dan firman-Nya menjadi tuntunan setiap orang benar. Matius pasal 8 ayat 2 dan 3 ada tertulis. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Lalu sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau, ya, ayat 3, Matius 8, tadi ayat 2, sekarang ayat 3 saya bacakan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kus.
kustanya. Yes. Firman ini 2 ayat, tetapi ada hal yang sangat luar biasa sekali. Dikisahkan yang saya baca, suatu hari ada seorang kusta yang datang kepada Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Jika Tuan mau." Lalu Alkitab menjelaskan, firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengulurkan tangannya. Saya ulangi. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Saya ulang sekali lagi. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seperti firman kita baca, Injil Matius pasal 8 ayat 2 dan 3. Bapak Ibu yang terkasih, sebuah pesan yang penuh haru, yang menyemangati kita, yang membangkitkan saudara yang sedang luka batin karena tertolak secara sosial, direndahkan. Engkau bukan hanya sekedar sakit fisik, tapi sakit mentalmu, depresi, sakit hatimu, jiwamu tertekan, bahkan terganggu. Dengarkan ini. Ini pesan terkasih, surat cinta Tuhan Yesus dari surga buat kepada Anda yang sangat dikasihinya. Ketahuilah Bapak Ibu terkasih, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang kusta ini dari jauh, tanpa harus menyentuhnya. Betul nggak? Setuju. Tapi di sini kita bisa melihat, kita bisa merasakan kenapa Yesus memilih untuk men-touch, untuk menumpangkan tangannya, untuk menjamahnya. Kata menjamah ini Bapak Ibu sekalian, yang artinya di sini menyentuh langsung secara fisik. Mengapa? Pasti tidak, bukan dan tidak lain, karena kasih. Ketika rame-rame, karena kasih. Tuhan bisa kan tidak usah menyentuh, tidak usah mendatangi. Tuhan berfirman aja, maka semuanya menjadi mungkin. Tapi kenapa Tuhan mau menjamah? Padahal kita sama-sama tahu, bukan hanya zaman itu, zaman sekarang juga yang namanya orang kusta, khususnya bagi orang-orang di waktu itu, mereka dianggap najis sehingga mereka pun dikucilkan. Saya pernah waktu di Makassar, pernah melayani satu daerah, diistilahkan itu kampung kusta. Ya, di sana itu memang semua orang-orang kusta. Saya masuk ke sana, saya bisa peluk mereka. Ada yang jalannya kasihan, tangannya meleleh karena kusta itu seperti penyakit kulit gitu ya, yang melepuh, jadi meleleh. Tidak ada yang mau kusta.
Tidak ada yang mau kena sakit itu. Sakit datang tanpa diundang. Dan kita tidak boleh mengkucilkan, menghakimi, menajis-najiskan orang sakit kusta. Atau apapun yang kelemahannya. Apakah ada orang di dunia ini yang pesang penyakit? Penyakit datang tidak diundang. Maka saudara-saudara, ketika dengar firman ini, kalau ada sakit di tubuhmu, engkau punya otoritas. Itulah sebabnya Tuhan ciptakan mulut. Mulut engkau pakai sebagai otoritas. Enyah penyakit kusta, enyah penyakit hati, enyah penyakit kanker, termasuk kantong kering. Tebal dong. Mulut itu kita pakai untuk mengucapkan firman dan hal yang membangun, bukan untuk mengucilkan sesama, apalagi mengejek, menyinyir. Nggak boleh. Tuhan bisa saja menyembuhkan tanpa menjamahnya. Tapi Tuhan jamah. Waktu Pastor melayani ke kampung kusta di Makassar beberapa tahun yang lalu, orang bilang nekat, sembrono, tidak takut tertular. Saya percaya, saya meyakini kuasa Tuhan itu satu arah. Dari tempat yang maha tinggi mengalir. Sekalipun saya waktu itu mempeluk orang kusta tanpa batasan. Orang bilang hati-hati terjangkit. Saya nggak tahu filosofi apa, saya nggak tahu secara medis jurnalnya apa, apakah kusta bisa tertular lewat udara, lewat pelukan, lewat baju, saya tidak tahu persis, tapi yang saya tahu kuasa Tuhan satu arah. Ketika hamba Tuhan yang diurapi Tuhan melayani, dia tidak akan terinfeksi, tidak akan tertular. Kalaupun seperti kisah yang dialami oleh Paulus, dipatok oleh ular yang berbisa, virus itu tidak membunuhnya. Tapi justru Tuhan bisa pakai kesaksian bagaimana akhirnya Paulus bisa mendoakan ayah seorang gubernur, Publius, dan akhirnya sembuh, dan banyak orang datang disembuhkan, dan banyak orang tahu kuasa Tuhan. Orang kusta dikucilkan, dianggap najis, tidak ada yang berani mendekat, apalagi menyentuh. Waktu itu saya berani. Saya nggak bicara tentang hari esok, saya bicara soal kemarin, saya berani. Lantas jangan berkata, coba lagi. Bukan ini masalah mau dites-tes ya. Ini masalah bahwa ketika engkau percaya firman Tuhan itu berkuasa. Orang kusta, saudara-saudara, orang kusta, sakit kusta, mereka bukan cuma sakit fisiknya loh ya. Mereka juga sebetulnya terluka secara batin. Kenapa? Karena orang kusta itu sudah ditolak secara sosial, diasingkan begitu kira-kira. Tetapi Tuhan Yesus tahu yang dibutuhkan bahwa untuk sembuhnya orang kusta ini bukan hanya kesembuhan fisiknya, tapi dia perlu kesembuhan citra dirinya, pemulihan batinnya. Dan hal itu membuat Yesus mengadakan jamahan untuk dia dengan satu pesan,
yang diterima, bahwa kamu berharga, kamu layak, kamu bukan pribadi yang jijik no. Apa itu bahasa Jawa? Saya pernah tahu, gilane, atau apakah itu mencekno, apakah itu. Dengan Tuhan menjamah, Tuhan kasih sebuah message, pesan, kamu berharga, kamu layak, kamu kukasihi, aku tidak jijik kepadamu. Maka khusus saya pesan nih, hamba Tuhan melayani ojo jijik-jijikan, melayani jangan tebang pilih. Setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Kita tidak boleh membeda-bedakan hamba Tuhan maupun gereja. Please layani dengan kasih, karena Kristuslah teladan kita, lebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat. Jangan pilih-pilih mentang-mentang orang kaya atau tidak kaya lantas dikasih pelayanan ekonomi dan VIP. Jangan. Itulah sebabnya pelayanan ini hadir setiap hari untuk live streaming tanpa memandang siapapun. Ini yang nonton ini puluhan ribu orang sekarang ini sedang live. Saya tidak tahu dalamnya siapapun Anda, saya layani sama. Hari Jumat, ini sekarang hari Rabu. Hari Jumat besok kita akan ada ibadah Paskah di Geraha Yes Balikpapan, yang mana pastor akan pimpin kebaktian itu. Ternyata saya dapat kabar dari Geraha Yes Balikpapan, sejak kemarin sudah banyak tamu-tamu yang datang. Bahkan kemarin ada yang datang dari Brunei, ada yang datang dari Medan, dari macam-macam daerah sudah mulai berdatangan untuk bisa hadir kebaktian hari Jumat. Di antara mereka jujur-jujur saja ada yang mengundang khusus untuk lunch kah, dinner kah, ketemu kah, minta pelayanan pribadi kah. Bukan tidak mau, saya menjaga hati dan saya menolak namanya praktek-praktek pertemuan khusus, nanti terjadi pengkultusan. Jadi semua nanti kalau Jumat ada kebaktian, semua Jumat silakan datang. Saya layani semuanya itu dengan kasih. Gitu. Sama rata. Ketika Tuhan menjamah orang kusta ini, Tuhan kasih pesan, aku mengasihi kamu seperti aku mengasihi orang yang lain. Tidak dibeda-bedakan. Dengan jamahan Kristus, Yesus juga memulihkan martabat dan rasa penerimaan orang kusta itu di tengah masyarakat. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus selalu tahu lebih daripada apa yang kita minta. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Hari ini saudara-saudara mungkin yang dengar tidak semua sakit fisik. Kalau sakit fisik, doa kesembuhan ini memberkati kesehatanmu. Mungkin saudara ada yang sakit hatinya, sakit pikirannya, terintimidasi, tertolak, menuduh dirimu sendiri, merasa tidak layak, merasa tidak pantas. Firman ini datang. Seharusnya Yesus cukup berfirman toh, tahirlah kamu, maka dia tahir. Tapi Yesus
memberikan sebuah pesan kepada setiap orang di seluruh dunia. Siapapun Anda hari ini, Dia mengasihimu tanpa syarat dan tidak pernah melihat status sosialmu. Tuhan Yesus tidak pernah jijik dengan Anda. Saya minta maaf, saya mewakilin hamba-hamba Tuhan jikalau ada hamba Tuhan yang pernah melukai Anda. Cara dia melayani, cara memandangmu, jijik, merendahkanmu. Saya mewakili mereka. Saya minta maaf karena saya juga hamba Tuhan. Tapi saya beritakan kasih Yesus. Yesus Tuhanku, teladanku, gembala agungku, juru selamatku. Tidak pernah jijik dengan saya yang berdosa. Juga tidak pernah jijik dengan Anda yang hari ini. Dimanapun engkau berada, apapun aib yang sudah pernah terjadi, kesalahan di masa lalu, kegagalanmu, rasa frustasimu, merasa tidak layakmu, Tuhan Yesus tidak jijik dengan engkau. Dia mau hadir, Dia mau menjamamu, meski hari ini engkau mungkin tidak bisa melihat Dia secara real dengan kasat mata ini. Tapi kita bisa merasakan kasih-Nya saat kita berdoa. Jamahan Tuhan nyata. Jamahan Tuhan itu menyembuhkan kita. Jamahan Tuhan itu sangat berarti buat setiap kita. Dalam nama Yesus, saya berdoa bagi setiap saudara-saudara sekalian, biar lewat plenang ini dan lawatan doa ini, kita sama-sama tahu Tuhan dapat melakukan lebih jauh daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan selama ini. Dalam nama Yesus, saudara-saudara yang mau didoakan, angkat tanganmu sekarang ini. Ada kasih surgawi dicurahkan. Dalam nama Yesus, setiap tangan yang terangkat dipulihkan, 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 disembuhkan, disembuhkan, disembuhkan. Citra dirinya dipulihkan kembali. Yang merasa tidak layak, yang merasa terhina, yang sudah putus asa, dilepaskan hari ini, dan engkau hidup benar, engkau hidup dan sadar engkau berharga, engkau sadar engkau bernilai di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ciptakan manusia semua sama. Cuman selama ini akibat gagalmu, konsepmu salah, cara berpikirmu negatif thinking, sehingga engkau kalah terus. Hari ini Tuhan Yesus firman-Nya sudah disampaikan. Dia mau memberi engkau jamahannya untuk menyembuhkanmu. Bukan hanya fisikmu saja, tapi pikiranmu, hatimu, perasaanmu dijamah. Dijamah. In Jesus' name. Amin. Amin buat firman Tuhan dan doa-doa. Sungguh terurapilah setiap kita yang sudah menikmati firman dan sekaligus juga urapannya yang nyata. Setuju. Terima kasih Kakak Chelsea Kristi Wijaya. Jamahan Tuhan menyembuhkan kita. Siapa yang rindu lebih lagi mengalami jamahan Tuhan? Saya. Angkat tangan saudara, pujian ini seperti memberi kita minum. Tadi firman, makan,
minumlah sekarang. Zaman Tuhan berarti buatmu dan buatku. Memulihkan setiap jiwa dan membawa engkau kembali kepada kehidupan yang normal. Oleh karena kasih-Nya, firman-Nya benar-benar hidup. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman percaya, harapkan sekarang jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Ini yang sanggup menyembuhkanmu. Ku andalkan kuasa-Mu, Tuhan Yesusku. Segenap hatiku percaya kasih-Mu. Kami menangis Tuhan dalam hadirat-Mu karena disembuhkan, dipulihkan. Yesus yang beserta kami, Yesus yang hidup, penuh kuasa, penuh kasih yang melimpah, dengan iman percaya, harapkan sekarang jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan berarti banget bagiku. Amin. Ini yang dapat menyembuhkanmu. Thank you Yulitan, bless you. Ku andalkan kuasa-Mu, Tuhan Yesusku. Segenap hatiku percaya padamu. Yeay. Wow, banyak sekali yang terberkati. Benar, zaman Tuhan terasa banget. Di tempat ini juga saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Kudus, suci, mulia. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap kita. Amin. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Ini yang dapat menyembuhkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Tuhan Yesusku. Segenap hatiku percaya padamu. Yeay. Jamahan Tuhan berarti Tuhan, jamah kami. Ya Rabah Horaka Rabah Korabah Sikirin. Ku andalkan kuasa-Mu, Tuhan Yesusku. Segenap hidupku percaya padamu. Segenap hidupku percaya padamu. Oh, segenap hidupku
percaya padamu. Pujian ini menjamahku. Saya ingin bawakan sekali pujian ini agar saudara juga dijamah Tuhan. Ini pujian ada urapan Tuhan. Makasih Dorce Burdet. Pastor dikasih dolar. Terima kasih banget ya. Nanti Pastor belikan telur. Dibagikan kepada sesama. Saya nanti kasih label firman supaya menjadi penguatan. Terima kasih Kakak Chelsea yang sudah mensematkan pesan-pesan penting. Terima kasih Chris Boru Sinaga, Opun Kado Sihite, dan semua saudara-saudara yang komentar, berpartisipasi. Habis ini kita akan mendoakan saudara air dan minyak ya. Siapkan bagi saudara yang rindu didoakan, diberkati air dan minyaknya. Pujian ini ada urapan Tuhan. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman percaya, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Ini yang dapat menyembuhkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Tuhan Yesusku. Segenap hatiku percaya padamu. Puji Tuhan. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup, penuh kuasa. Wah, thank you so much, bless you. Harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat menyembuhkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Rine. Bless you. Thank you so much. Ada Demak di sana. Banyak sekali, ada Ferry dan semua saudara-saudara yang sudah hadir, yang komen, yang memberikan apresiasi, stiker, gift, stars. Terima kasih banget ya. Mau penghasilan ini Pastor pakai untuk memberkati, menunjang pelayanan dan keserendi. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Ini yang dapat menyembuhkanku, menyembuhkanmu. Ku percaya kuasa-Mu, Tuhan Yesusku. Segenap hatiku percaya padamu.
jamahan Tuhan berarti bagiku. Haleluya. Ini yang dapat menyembuhkanmu. Ku andalkan kuasa-Mu, Tuhan Yesusku. Segenap hatiku percaya padamu. Wonder Woman. Segenap hatiku percaya padamu. Jamahan Tuhan Kudus Suci Agung. Segenap hidupku ku percaya padamu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, sebelum Pastor akan mohonkan berkat untuk air dan minyak, saya kasih pengumuman ya, bahwasanya nanti hari Jumat Pastor akan mengadakan ibadah Paskah di Balikpapan, bertempat di Geraha Yes Balikpapan. Dan sebagai info, orang-orang dari luar kota sudah mulai berdatangan untuk menghadiri ibadah Paskah Balikpapan 2025 yang diadakan di tempat di mana Pastor melayani, Geraha Yes Center ya. Puji Tuhan, jam 8 pagi. Dalam ibadah itu saya berdoa, biarlah kasih Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Seperti luar biasanya Tuhan berkorban untuk kita di kayu salib, dan kita boleh merasakan benar-benar kasih yang nyata melalui kebaktian Paskah 2025 di Balikpapan, diadakan di Balikpapan yang waktunya jam 8 WITA. Saudara-saudara yang mau datang, silakan hadir. Tidak ada pendaftaran, cuman datang saja lebih awal karena diprediksi akan sangat ramai sekali. Pun demikian, saya akan membagikan firman singkat dan juga ayat firman Tuhan, telur Paskah, dan juga akan mengajak setiap tamu yang datang, ratusan ribu orang, kami siapkan nanti sebagai tanda ucapan syukur, makan firman bersama Pastor Andy, dan kita nanti akan lunch bersama-sama. Wah, syukur sekali nih, menang banyak nih. Nanti hari Minggu kita ibadah lagi. Baik, itu saja informasi. Saya ajak saudara-saudara ya, mudah-mudahan berguna bagi saudara yang mungkin mau datang atau keluargamu yang tanya bagaimana cara untuk onsite atau meet up dengan Pastor Andy secara langsung ya. Biasanya hari Minggu aja, tapi karena ini ada ibadah, saudara bisa datang hari Jumat. Baik. Angkatlah air dan minyak di tangan Bapak Ibu. Sudah, saya berdoa untuk air dan minyak di tangan kita masing-masing. Agar diberkati. Agar air ini menjadi healing water, air yang didoakan, air yang diberkati. Sekaligus juga dengan minyak oles, diberkati menjadi minyak urapan. Saat engkau mengoleskan, ucapkan dalam nama Yesus, akan terjadi namanya keajaiban kesembuhan. Air minum ini
yang sudah diberkati, saat kita minum, manfaatnya bukan hanya menghilangkan dahaga, tapi dalam berkat Tuhan menghilangkan penyakit di tubuhmu. Dalam nama Yesus, air dan minyak ini sudah diberkati. Amin. Silahkan diminum, dan yang sakit sembuhlah, sehatlah, pulihlah, karena di tanganmu adalah air yang sudah diberkati. Amin. Tiap tetes air yang diberkati, rasanya itu gurih, ada manis-manisnya, segar, pokoknya beda. Itu dialek orang Palembang, wong kita galau, bedo. Halo Pak Hendra yang di Palembang. Halo CV yang di Bandung. Halo coaching yang Effendi yang di Jakarta, sehat selalu, puji Tuhan. Baik, kita akan mohonkan doa berkat. Angkatlah tangan Bapak Ibu terkasih dan terimalah berkat dari Tuhan. Lewat doa berkat ini sepanjang hari kita semua boleh hidup dalam berkat dan pimpinannya, disertai dan dilindungi. Keluar masuk pekerjaan dan pelayanan, Tuhan menyertai. Anak-anak cucu semua perjalanan studi lumbung-lumbung diberkati, disertai Tuhan Yesus. Mengucap syukur banget atas apa yang kami terima hari ini. Berkat-berkat ini menjadi berkat rohani bagi setiap kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu.
menyembah. Hadirat-Mu melingkupi hatiku, berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Penuh kasih-Mu, kekal bersih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah.